Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Aduh, semangat banget nih. Ya, semangat ketemu Bapak. Waduh, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat banget ya. Ya. Oke baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya minta untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita terlebih dahulu. Berdoa. Oke baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya anak-anak. Ya, Pak. Oke baik. Oke baik, atas nama Irwan dulu, Hadir, Pak. atas nama Nabila, Hadir, Pak. atas nama Nuradinda, Hadir, Pak. atas nama Ike. Hadir, Pak. Oke baik, hari ini hadir semua ya. Iya, Pak. Hadir semangat ya. Alhamdulillah, Oke Pak. baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya, kira-kira dari kalian ada yang masih ingat nggak materi kemarin berkaitan dengan apa? Iya, Pak. Tentang permintaan. Silakan Nabila. Tentang permintaan dan penawaran, Pak. Bagus. Kira-kira Nabila tahu nggak apa itu permintaan dan apa itu penawaran? Ya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu, Pak. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga. Oke baik, jawaban yang sangat bagus dari Nabila. Mari kita tepuk tangan dulu buat Nabila. Baik. Jadi kemarin itu adalah kita membahas tentang yang namanya permintaan dan penawaran. Dan di mana permintaan itu adalah jumlah harga barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang bersedia dan dijual oleh penjual atau produsen pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Oke baik anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti membutuhkan yang namanya makanan, minuman. Yang bapak pakai ini ya, pakaian. Jadi anak-anak, hari ini kita membahas tentang Jadi hari ini kita membahas yang namanya tentang kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa atau kalian mampu memahami pengertian kebutuhan. Yang kedua, siswa atau kalian mampu mengetahui ciri dan pengaruh kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa atau kalian mampu membedakan kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan sifat dan berdasarkan subjeknya. Oke baik anak-anak, sebelum kita memulai ke dalam topik pembahasan kita hari ini, Bapak ingin mengutus kalian dengan memberikan kalian tes dan kalian isi sesuai jawaban yang kalian ketahui. Bapak tidak meminta kalian untuk jawaban kalian harus sesuai. Bapak hanya ingin mengetes bagaimana kalian nanti memahami materi hari ini. Bapak kasih waktu 2 menit, apa cukup? Cukup, Pak. Dimulai dari sekarang ya, anak-anak. Iya, Pak. Pak, ini bukan sih, Pak? Mana? Ini. Oh iya betul sekali. Kalau yang sudah dikumpulkan ya, Pak? Bisa. Pak. Terima kasih. Pak, sudah, Pak. Oke baik, terima kasih. Nah. Terima kasih. Ih, pada hebat-hebat ya. Pada cepat-cepat kerjanya. Tidak belum kita pahami, Pak. Oke baik, terima kasih kalian telah mengisi tes kalian hari ini. Bapak telah mengecek, mungkin dari beberapa dari kalian sudah ada yang paham dan ada yang mungkin sedikit bingung ya.
tentang mengenai kebutuhan hari. Oke, baik. Sedikit semoga pembelajaran hari ini kalian dapat memahami, mengetahui, dan kalian juga mendapatkan suatu pelajaran dalam hidup kalian supaya kalian itu bisa mengatur kehidupan kalian, khususnya berkaitan dengan uang jajan kalian, karena berkaitan dengan status kalian adalah siswa. Oke, baik. Jadi hari ini kita membahas tentang kebutuhan manusia. Oke, baik. Jadi ada 3 poin yang kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke poin kita hari ini, aku ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira menurut kalian kebutuhan manusia itu apa sih? Pengertian kebutuhan manusia itu sendiri apa? Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Makanan. Terus selanjutnya. Pakaian. Ada lagi? Tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal, bro. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu atau sebagian dari contoh kebutuhan manusia. Dan di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, pengertian kebutuhan manusia itu sendiri kira-kira apa? Oke, baik, Gigi, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Good, jawaban yang sangat bagus dari Mari kita tepuk tangan dulu buat ini. Jadi kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Itu tadi berkaitan dengan pengertian kebutuhan manusia. Sekarang yang kita bahas adalah ciri kebutuhan manusia. Kira-kira dari antara kalian ada yang tahu Pak? Ciri-ciri kebutuhan manusia itu apa saja? Contoh sebutkan satu aja, satu. Tidak terbatas. Yang terbatas. Apa lagi? Berbeda-beda. Semua beda, Pak. Oke. Jadi kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tidak terbatas, berbeda pada setiap orang, terjadi secara terus-menerus, dan yang keempat, dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan. Itu tadi berkaitan dengan yang namanya ciri kebutuhan manusia. Yang kedua, pengaruh kebutuhan manusia. Bapak ingin bertanya lagi, kira-kira ada yang bisa menyebutkan 2 pengaruh kebutuhan manusia? Bapak ingin minta dulu dari kalian. Kira-kira kenapa? Iya, ada. Usia. Ada lagi? Lingkungan. Ada lagi? Pendapatan, Pak. Sangat-sangat semangat sekali ya. Bapak minta dulu tapi jawabannya tidak. Tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi pengaruh kebutuhan manusia adalah pengaruh kebutuhan manusia itu dibagi menjadi kira-kira berapa? 6. Ada lagi? Kira-kira? Oke, baik, betul sekali yang dijawab oleh Daniel. Jadi pengaruh kebutuhan manusia itu ada 6. Yang pertama, usia, jenis kelamin, pendapatan, lingkungan, pendidikan, teknologi. Oke, jadi itu tadi ada 6 pengaruh yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Di dalam kebutuhan manusia kalian bayangkan ada pengaruhnya juga. Selanjutnya yang berkaitan dengan perbedaan kebutuhan berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan sebagainya. Yang pertama kita bahas adalah berdasarkan intensitasnya. Jadi anak-anak, kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu ada 3.
yaitu kebutuhan Primer, primer. Oh, ada lagi apa? sekunder, tersier. Jadi di dalam kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini ada tiga. Ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu kebutuhan primer? Good. Felix. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, Pak. Good. Ada lagi? Saya Ya, jelas. punya makanan, minuman, pakaian, dan tempat. Oke, baik, good. Jadi kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, ataupun yaitu kebutuhan dasar. Contohnya tadi yang disebut sama Bila, makanan, Minuman, makanan atau minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan sekunder. Kira-kira ada yang tahu kebutuhan sekunder itu apa? Pak. Bila, silakan. Kebutuhan sekunder adalah lengkap setelah kebutuhan primer berdasarkan Good. Jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah si kebutuhan primer ini telah dipenuhi. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? sepeda, Pak, sepeda. Waduh, sepeda ada lagi. Handphone, Pak. Handphone. Oke, baik. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu semuanya benar. Jadi kebutuhan sekunder itu contohnya seperti sepeda motor, televisi, dan handphone. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Ada yang tahu kebutuhan tersier itu apa? Oke, good. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang mewah, contohnya mobil mewah, rumah besar, dan perhiasan yang Oke, baik. Benar sekali, jawabannya yang sangat mantap dan bagus dari siapa namanya? Oh, Irnawati. Jadi kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan suatu keinginan, tapi dia tidak berdasarkan apa kebutuhan. Contohnya seperti barang mewah, mobil mewah. perhiasan, Pak, perhiasan Benar yang sekali. banyak, Pak. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kebutuhan berdasarkan waktu ini ada beberapa. Ada dua. ada dua, Pak. Kira-kira sebutkan. Kebutuhan sekarang harus dipenuhi saat ini. Contohnya kayak kalau kita lagi sakit kita beli obat, terus sama makanan kalau kita lapar, dan minuman kalau lagi haus, Pak. betul sekali. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu ini itu ada dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan Masa depan. masa depan. Yang dimana di dalam kebutuhan sekarang itu yang seperti yang disebutkan oleh Felix tadi, makan saat lapar, minum obat saat sakit. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu kebutuhan berdasarkan sifatnya ada berapa? Ada dua. Sebutkan. Kira-kira ada berapa? Jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan apa? Jasmani dan Kebutuhan rohani. jasmani dan rohani. Kira-kira yang tahu kebutuhan jasmani itu berkaitan dengan apa? Tubuh. Tubuh. Betul sekali. Kira-kira berkaitan dengan kalau kebutuhan berdasarkan rohani? Jiwa, Pak. Jiwa. Seperti ibadah. Betul sekali. Giling, Pak, giling. Kalau jiwa giling. Giling, hiburan. Jalan-jalan, Pak, jalan-jalan. Yes, Betul sekali. Jadi kebutuhan berdasarkan sifatnya ini ada dua, kebutuhan rohani dan jasmani. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Jadi kebutuhan berdasarkan subjeknya ini ada dua. Di mana yang pertama? Ada yang tahu? Kebutuhan individu. Ada yang tahu lagi? Kelompok. Baik. Jadi kebutuhan berdasarkan subjeknya ini ada dua. Yang dimana kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yes. Kebutuhan individu itu berkaitan dengan keperluan pribadi atau diri sendiri, sedangkan keperluan kelompok adalah kebutuhan untuk keperluan kelompok. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini sudah selesai, yang dimana dari kebutuhan manusia, kebutuhan, perbedaan kebutuhan berdasarkan intensitas, karakter, sifat, dan subjeknya. Kira-kira dari materi kita hari ini ada yang bisa menentukan nggak materi kita hari ini? Saya, Pak. Oke, baik. Yang pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas atau unlimited, Pak. Terus yang kedua, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kebutuhan dibedakan berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan subjeknya.
Dan yang terakhir, manusia harus mampu menentukan prioritas kebutuhan agar hidup lebih teratur dan sejahtera. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Dia itu terjadi secara terus. Dia itu berbeda pada setiap orang. Dan kebutuhan manusia itu diperlukan berdasarkan apa yang dia perlukan. Oke, baik, itu dari berkaitan dengan kesimpulan materi kita hari ini. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak ingin memberi kalian ataupun membentuk kalian dalam bentuk kelompok agar kalian lebih memahami materi hari ini. Bapak ingin membentuk kalian dalam dua kelompok, boleh? Boleh, Pak. Jadi intinya dari sini kalian membentuk kelompok yang dimana kalian kelompokkan kebutuhan primer dan sekunder. Bapak tidak meminta kalian untuk mengelompokkan kebutuhan tersier karena itu adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Bapak hanya ingin meminta kalian mengelompokkan kebutuhan primer dan sekunder. Waktunya 2 menit, apakah cukup? Cukup, Pak. Sudah selesai, Pak. Ada kesulitan? Tidak. Oke, baik. Bapak meminta perwakilan dari masing-masing untuk membaca hasil diskusinya. Oke, saya dari kelompok 1, Pak. Contoh kebutuhannya primer itu seperti makanan dan minuman, terus pakaian, tempat tinggal, air bersih dan obat-obatan. Menurut saya dibutuhkan karena untuk kelangsungan hidup dan sumber energi untuk tubuh kita sendiri, Pak. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dari kelompok Bapak di sini yaitu kebutuhan tersier seperti mobil mewah, perhiasan mahal, kebutuhan luar negeri. Ini digunakan untuk kenyamanan dan prestasi serta fasilitas mewah yang tidak dibutuhkan semua orang, Pak. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu buat dua kelompok ini. Apa bisa ditentukan jawabannya? Mudah, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Itu tadi berkaitan dengan hasil kerja kelompok kalian. Selanjutnya Bapak ingin tes kalian secara individu, ya. Kalian silakan isi dan kerjakan. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Apakah kalian sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, baik. Bapak sudah mengecek ya jawaban dari kalian. Kalian sudah mengerti ya dan sangat paham berkaitan dengan kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian untuk materi kita hari ini, apakah ada yang sulit menurut kalian? Tidak, Ya, Pak. Pak. Kita terima. Bapak ingin meminta satu dari kalian kira-kira menyimpulkan apa manfaat dari pelajaran kita hari ini. Saya, Pak, agar kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga lebih bijak lagi dalam menggunakan uang dan sumber daya, lebih menghargai usaha orang lain serta menjadi pribadi yang tidak boros dan tidak serakah. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman kita ini. Oke, baik anak-anak. Mungkin materi kita sampai di sini saja karena berhubungan dengan waktunya sudah mau selesai. Untuk tugas tindak lanjutnya, Bapak ingin kalian mengerjakan halaman 25. Situ ada soal 5 nomor, silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan minggu depan. Sebelum Bapak masuk ke ruang kelas, kalian telah mengumpulkan tugas kalian di meja Bapak. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di waktu dan pertemuan berikutnya. Iya, Pak. Jangan lupa Terima kasih, belajar ya, Pak. anak-anak. Ya, Pak.